Pemirsa, kehadiran seorang bocah berusia 10 tahun, penyandang disabilitas cerebral palsy atau lumpuh otak Randika Pratama di Pendopo Agung Bangkalan pada Rabu 8 Januari 2025 mengaduk perasaan Menteri Sosial Mensos Republik Indonesia, Yai Haji Syaifullah Yusuf atau Gus Mensos Ipul. Ia bergegas menghampiri mencium kening Randika hingga memantik kedua mata Gus Mensos tampak berkaca-kaca karena menahan perasaan haru. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Ahmad Faisoledo, jurnalis Tribun Madura. Rekan Ahmad Faisoledo, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina di studio dan Tribunor, selamat siang. Menteri Sosial Kiai Haji Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul mendadak dibelit rasa haru ketika dihadapkan dengan sosok seorang bocah. Salah satu penerima manfaat yakni Randika Pratama saat menggelar kunjungan kerja di Pendopo Agung Bangkalan pada Rabu 8 Januari 2025 kemarin. Randika merupakan bocah berusia 10 tahun penyandang disabilitas cerebral palsi atau lumpuh otak. Randika tidak mampu merespon keberadaan Gus Ipul saat mendekat hingga mencium keningnya. Ia hanya bisa duduk sambil memandang Gus Ipul dengan tatapan sayu dari atas kursi roda bantuan Kementerian Sosial dalam program asistensi rehabilitasi sosial. Randika mengalami kelainan kongenital pada gerakan otot dan posturnya. Kondisi itu mengaduk emosi Gus Ipul sampai matanya berkaca-kaca. Kesempatan itu juga menjadi ajang dialog Gus Ipul bersama pilar sosial se-Madura Raya seperti para pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, juga ada pendamping rehabilitasi sosial, Taruna Siaga Bencana hingga tenaga pelopor kedamaian. Setelah menyapa Randika, Gus Ipul kemudian mengangkat tangan kanannya dengan posisi telapak tangan menghadap ke arah para pilar sosial sambil membacakan ikrar yang diucapkan Gus Ipul secara spontan dan diikuti serentak para pilar sosial. Gus Ipul berucap, saya bersungguh-sungguh untuk bekerja bersama-sama bergandengan tangan sesuai dengan seluruh ketentuan yang ada untuk tidak korupsi, tidak menyelewengkan seluruh dana yang ada, meningkatkan kesejahteraan sosial, akan mendampingi keluarga penerima manfaat sepenuh hati dengan kejujuran, dengan kesungguh-sungguhan, dengan ilmu yang kami miliki. Kami tidak akan membohongi keluarga penerima manfaat, terutama yang berurusan dengan keuangan. Kami berterima kasih telah diberi kepercayaan oleh negara untuk bekerja membantu mereka yang lemah. Dalam sesi wawancara Tribuners disinggung berkaitan reaksi emosionalnya saat dihadapkan dengan sosok Randika. Gus Ipul mengungkapkan pihaknya menghormati para penyandang disabilitas sebagaimana menghormati siapapun. Mereka butuh perlindungan dan pemenuhi hak-haknya. Karena itu Gus Ipul menyebut pekerjaan rumah Kementerian Sosial masih banyak. Ia menjelaskan jaminan dan perlindungan sosial merupakan hal pertama yang harus didapatkan para penyandang disabilitas. Setelah itu barulah rehabilitasi dan pemberdayaan. Tribuners, bantuan yang diberikan Kementerian Sosial RI dalam kesempatan itu menyasar total 57 penerima manfaat dengan kategori klaster anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan. Usai dari Pendopo Agung, Gus Ipul juga mengecek kondisi seorang lansia hidup seorang diri di Kelurahan Pejagan, Kota Bangkalan, yang sejak tahun 2022 tidak lagi tercatat sebagai penerima manfaat bantuan sosial program Keluarga Harapan. Demikian rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Faisoledo, jurnalis Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini berikut kami tampilkan keterangan dari Menteri Sosial Republik Indonesia, Kiai Haji Syaifullah Yusuf. Ya, kita terus terang itulah yang menjadi bagian dari tugasnya Kementerian Sosial. Ya. Jadi kita memberikan dukungan kepada para penyandang disabilitas. Misalnya disabilitas netra aja ya, itu penyandang disabilitas netra itu ada sekitar berapa ya? Hampir 2 juta lah ya. Cukup berat, sedang dan berat ya, memerlukan perhatian kita. Belum lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.